Bu Didin ya, ini kelas A ya? Iya, kelas A. Oke, ini kelas. Kebutuhan dasar masa nifas di sini adalah salah satu adalah nutrisi dan cairan, ya. Nutrisi dan cairan di sini ibu nifas ya dalam mengkonsumsi tambahan kalori itu tiap harinya adalah 500 kalori, ya. Di sini 500 kalori itu harus mengkonsumsi kurang lebih 3 sampai 4 porsi setiap hari. Jadi makannya lebih banyak. Kenapa kok makannya lebih banyak? Karena ibunya menyusui, ya, untuk produksi ASI-nya supaya dari segi kuantitas, kualitasnya juga bagus, ya. Nasi saja, ya, tarak, nggak boleh tarak, ya. Karena sangat mempengaruhi kalau tarak nanti mempengaruhi satu, ya. Lukanya nggak sembuh-sembuh kalau ada luka pada daerah perineum dan alat-alat kandungan yang lainnya, ya. Terus apa lagi, ya, kualitas dan kuantitas produk aslinya juga kurang bagus, ya. Jadi nggak boleh diet, nggak boleh tarak, ya. Dengar suara saya? Dengar, jelas Ibu. Jelas ya. Saya ceknya, tak lihatnya satu-satu, ya. Mudah-mudahan nanti kita semester Jepang sudah bisa tatap muka, ya, bisa pencekraman, ya, tidak lihat di Zoom saja, ya. Nah, itu masih ada di Fatu Koloba pakai baju. Desna Lanwi Jati, ini mana Desna? Ya, jadi porsinya lebih banyak, ya, daripada dia hamil, ya. Terus minum minimal atau paling sedikit 3 liter dalam sehari. Boleh lebih, boleh, ya. Atau kita anjurkan setiap ibu menyusui, ibunya minum, dianjurkan Bu setiap nanti kalau menyusui. Kenapa? Kan diisep, ya, air susunya keluar, biasanya haus. Ibu menyusui, ketika dia menyusui biasanya ibunya haus, gitu, ya. Jadi boleh dianjurkan ketika ibu menyusui, ibunya minum juga boleh, ya, minimal 3 liter, ya. Boleh dari susu, boleh dari jus, teh, ya. Kalau kopi ya jangan banyak-banyak, sedikit saja, ya. Terus jangan lupa kita berikan pil zat besi, ya, pil zat besi, ya. Nah, ini selama 40 hari pasca bersalin. Kenapa? Karena waktu dia melahirkan itu kan kehilangan darah, ya. Nah, kalau kehilangan darah tentunya HB-nya juga akan turun, maka harus diberikan tambahan zat besi selama 40 hari. Sehari cukup berapa kali tambahan zat besi untuk Ibu nifas? 3 kali sehari. Hah? 1 kali, ya. Tidak boleh dengan kopi, teh maupun susu. Lebih baik dengan air putih atau air jeruk. Akan lebih bagus lagi kalau diminum dengan air jeruk karena membantu penyerapan, ya, tablet besi, ya. Terus dan sesudah makan, ya, minumnya sesudah makan. Nanti kalau sebelum makan nanti lambungnya sakit karena sifatnya adalah korosif, membuat perut sakit, ya. Jadi diminum, ya, sesudah makan. Kalau makannya lebih dari 2 jam makan lagi baru minum
zat besi ya, tablet besi ya. Terus jangan lupa berikan ya vitamin A ya sebanyak 200.000 unit. Jadi kandungan satu vitamin A itu 200.000 unit ya. Nah, untuk apa ya? Di sini biar ibunya bisa memberikan vitamin A kepada asinya yang disekresi lewat ASI. Untuk apa vitamin A bagi bayinya? Untuk matanya ya, karena bayi kan belum bisa makan, biasanya vitamin A kan disekresi dari air ibunya ya, supaya dia tidak terjadi rabun senja, terutama pada retinanya ya. Berikan ya vitamin A. Terus yang kedua selain nutrisi dan cairan ya, yaitu ambulasi, melaku rek ya. Nah ya, ambulasi di sini sebagian besar ya pasien dapat melakukan ambulasi setelah bersalin. Jadi kalau dia normal boleh langsung ya berjalan supaya membantu peredaran darahnya lancar ya. Kalau dia nifas melahirkan normal. Tapi kalau SC ya nggak boleh, ada waktunya ya. Karena kalau SC kan berhubungan ini ya dengannya. Terus ya jalan-jalan ya. Terus sirkulasi darah supaya peredaran darahnya lancar ya. Terus hal tersebut juga bisa mencegah terjadinya tromboflebitis ya pada pembuluh darah tungkai dan membantu kemajuan ibu dari ketergantungan peran sakit menjadi sehat ya. Aktivitas dapat dilakukan secara bertahap, jadi bertahap, tidak langsung ya bersalin langsung nyuci baju ya ndak, jalan ya, melakukan tindakan yang ringan ya supaya peredaran darahnya lancar, alat reproduksinya kembali dengan normal. Nah seperti itu, dan mencegah terjadinya tromboflebitis pada tungkai maupun tromboflebitis femoralis pada daerah selangkang ya. Kalau ibunya mengalami tromboflebitis, terutama femoralis, ketika dicek tanda humannya positif, berarti ibunya mengalami tromboflebitis femoralis ya. Terus selain ambulasi yaitu eliminasi BAK dan BAB. Kenapa ya Angelina Putri Dodo kok ngomong aja ya? Kenapa? Ada yang ditanyakan Angelina Putri Dodo? Angelina Putri Dodo, apa saya mute ya? Iya Bu. Ada yang tanyakan? Tidak Bu, cuma screen di saya kurang itu Bu, belum muncul semua Bu. Kita lihat kok ngomong sendiri ini ya. Terus eliminasi BAK atau BAB ya. Di sini kebanyakan ya pasien dapat melakukan BAK ya air kecil secara spontan setelah 8 jam setelah melahirkan. Kenapa? Karena alat kandung kemihnya kan belum kembali dengan sempurna ya. Terus selama kehamilan terjadi peningkatan ekstraseluler 50% setelah melahirkan, cairan ini dieliminasi sebagian urinnya. BAB ya biasanya akan tertunda sampai 2-3 hari ya setelah melahirkan karena adanya persalinan, dia cairan, obat-obat analgesik dan perineum yang masih sakit. Itu penyebabnya. Biasanya kenapa sih kok tertunda? Ya karena ibunya bisa karena kan menggunakan obat analgesik ya untuk mengurangi rasa sakit ya. Terus cairannya yang kurang ya. Dan ini pada persalinan mungkin udem ya. Terus yang perineumnya masih sakit sehingga BAB-nya takut nanti jahitannya lepas, masanya ditahan ya. Terus memberikan asupan cairan yang cukup, diet yang tinggi, serat, serta ambulasi secara tetap dapat membantu untuk mencapai regulasi BAB. Jadi ya
supaya bisa BAB dengan lancar, dengan bagus ya, harus banyak makan serat ya. Jadi Ibu Nifas tidak hanya makan tarak, gak boleh makan sayur, gak boleh makan buah ya, boleh makan semuanya boleh, asalkan tidak alergi dan tidak pedas ya. Nah seperti itu, supaya apa, bisa mencapai regulasi BAB, maksudnya dia bisa membantu supaya dia bisa BAB. Terus yang selanjutnya yaitu diri ya, atau perineum. Nah, anjurkan ibu untuk menjaga kebersihan diri dengan cara mandi yang teratur, minimal 2 kali sehari, mengganti pakaian dan tempat tidur serta lingkungan tinggal ya. Jangan lupa ini ya, mandi. Masuk bayi ini dimandiin jam 5, ibu itu mandi sampai jam 10 ya. Bayinya mandi 2 kali, ibunya mandi 1 kali ya. Jadi sebelum bayinya mandi, ibu harus mandi ya. Ya, ganti baju, tempat tidurnya dibersihkan, walaupun mungkin nggak diganti, masih ganti 2 hari sekali baru diganti, nggak selalu setiap hari, kecuali apa namanya kotor ya. Terus perawatan luka perineum ini dapat dilakukan dengan cara mencuci daerah genitalia dengan air sabun setiap kali habis BAK dan BAB. Yang dimulai bagian depan, baru kemudian daerah anus. Jadi lek cebok orang digosok dah ngarep, kemudian ngarep enggak ya. Jadi tangan kita lek bagian depan, tangan kita dari depan gini ya. Nah gini. Tapi kalau dari anus, tangan kita lewat belakang gitu ya. Yang depan lewat depan sini selangkangan ya. Kalau yang anus kita lewat belakang ya. Jangan lupa dicuci dengan air bersih serta menggunakan sabun. Kalau speknya kok basah ya diganti, celananya basah diganti ya. Pusopteknya ini eman-eman masih sedikit, maksud sehari ketinggal ganti ya, walaupun sedikit tetap diganti ya pembalutnya ya. Terus sebelum dan sesudahnya ibu dianjurkan untuk mencuci tangan. Jadi ya sebelum kita BAB cuci tangan, dan sesudah BAK kita juga cuci tangan. Kenapa? Ya tadi takutnya mau cebok ternyata baru pegang apa ada bakterinya nih. Nah nempel ya. Terus membalut hendaknya di minimal 2 kali sehari ya, diganti ya membalutnya ya, minimal, boleh lebih, berarti nggak boleh kurang, lebih boleh tapi kurang tidak boleh. Apa nggak kelihatan nama saya ke tengah. Ya, jadi pembalut minimal ganti 2 kali dalam pernah diganti minimal 2 kali dalam sehari ya. Terus istirahat. Nah ini biasanya kalau bayinya turun nggak boleh tidur ya. Di sini ya. Ibu Nifas memerlukan istirahat yang cukup ya. Kalau malam hari kurang lebih 8 jam, kalau siang hari kurang lebih 1 jam ya. Harus itu ya. Kenapa? Supaya dia itu kiranya kalau bisa ketika bayi tidur ikut tidur ya. Tapi biasanya kalau di kita kan nggak boleh ya, kalau sebelum jam 12 ke atas ke bawah apa ya, itu nggak boleh tidur ya bunda. Jam 7 sampai jam 12 nggak boleh tidur ya. Kenapa kira-kira kok nggak boleh tidur? Katanya apa di luar Jawa sama juga. Kenapa? Katanya nanti sel darah putihnya naik. Sel darah putihnya naik. Nah, bisa naik tekondi, terus lain lagi. Kalau di luar, kalau di Jawa katanya sel darah putihnya naik. Kalau di luar Jawa apa? Sel darah merahnya naik gitu. Apa sama? Supaya ibunya jangan sakit. Hah?
supaya ibunya jangan sakit. Ibunya jangan sakit. Ada lagi? Ya, kenapa? Karena biasanya pada pagi-pagi itu ya, kira-kira nyamuk apa yang lagi bertebaran? Itu. Nyamuk demam berdarah, Bu. Iya, Aedes aegypti ya. Nah, kan digigit nggak tahu, enak-enak tidur jam 8, jam 9 digigit nggak tahu. Nah, ya, seperti itu. Takutnya ada itu. Sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah, tapi takutnya itu tadi ada nyamuk tadi, nyamuk berdarah ya. Nyamuk apa namanya tadi? Aedes aegypti ya. Nah, seperti itu. Takutnya seperti itu. Sebenarnya nggak apa-apa ya, tapi orang dulu tak nggak boleh ya. Terus kakinya diikat. Kenapa? Supaya tidurnya nggak apa ya namanya mungker kayak bahasanya apa ya di sini. Ya kalau di Jawa namanya mungker itu ya ditekuk biasanya nggak boleh karena nanti kan kenapa? Karena kan otot-ototnya kan masih lentur ketika dia tekuk terus kan nanti bisa varises ya pada lutut belakang lutut kaki. Terus yang selanjutnya seksual ya. Jadi hubungan seksual ini dapat dilakukan dengan aman ketika luka episiotomi telah sembuh dan lokea telah berhenti ya. Tanya Bu, kalau sebelum 40 hari boleh berhubungan, boleh ya. Tapi dengan syarat tadi yaitu luka episiotominya dan lokeanya sudah berhenti dan ibunya tidak nyeri. Tapi kata orang Jawa kebacut ya, meragas kata ngono ya. Kok belum 40 hari kok ya wis ini ya toh. Nah, kalau bisa yaitu setelah 40 hari dan sudah KB ya. Kenapa? Karena setelah masa nifas itu masa ovulasi. Nanti enggak KB terus minta bapaknya nanti bisa bayi itu meteng telu nanti ya. Nah seperti itu ya. Terus hendaknya pula hubungan seksual dapat ditunda sedapat mungkin sampai 40 hari setelah persalinan karena pada waktu itu diharapkan organ tubuh telah pulih kembali ya. Terus ibu mengalami ovulasi dan mungkin mengalami kehamilan sebelum haid. Yang pertama timbul setelah persalinan ya. Untuk itu bila senggaman tidak untuk itu bila senggaman tidak mungkin menunggu sampai hari ke-40 ya. Suami istri perlu melakukan usaha yang mencegah kehamilan pada saat ini yaitu dengan menggunakan atau kita bisa memberikan konseling tentang KB. Jadi senggaman itu boleh dilakukan sebelum 40 hari. Tapi dengan syarat ibunya nggak nyeri, luka episiotominya sudah kering, lokeanya sudah berhenti. Nah, seperti itu. Ya, masih ingat ya lokea ya yang normal ada berapa? Ada berapa yuk yang normal? Ada berapa? Ada 4. 4 yang disingkat R S S A ya. Rubra, Samuelenta, Serosa, Alba. Yang berbau busuk nama lokeanya apa? Yang berbau busuk. Lokea purulenta. Purulenta. Yang keluarnya sedikit-sedikit atau tidak lancar? Lokea longiostasiis, Bu. Lokeatosis ya. Terus jangan lupa nanti ya ketika Anda dapat askep 2 derajat robekan perineum ya. Derajat 1, 2, 3, 4 ya. Derajat 1 dimulai dari mana sampai mana ya. Dari perineum ya komisura posterior ya. Dari mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum. Itu untuk seksual ya. Terus latihan senam nifas. Ya.
mulai dengan melakukan 5 kali per hari untuk setiap jenis senam di bawah ini ya. Tapi senam nifasnya ya, nah ini saya ambilnya tidak sesuai nanti apa namanya nih ya. Ini sesuai tapi kurang, ini masih kurang ya. Ada 10 tahap ya, ada 10 tahap. Tapi ini yang apa namanya yang kurang ya, sebelum saya ganti. Nanti yang lebih lengkap Anda bisa pinjam, kemarin sudah saya beritahu, yaitu bukunya Fitra Maya ya, Mbak Fitra Maya ini ya, benar Suherni ya. Kita WHN lebih banyak mengambil dari ini, dari apa namanya persalinan masa nifas ya, penerbitnya Fitra Maya. Di situ ada lengkap, ada perawatan payudara, breast care, ada senam nifas ini, senam nifasnya. Nanti bisa kalau beli halaman ini ya, mulai dari 100 tiap buku-buku berbeda ini ya. Nah ini dimulai hari ke-1, tapi nanti ada videonya ya, videonya untuk senam nifas. Jadi tidak usah bingung ya. Nanti Anda tak suruh ini ada tugas ya. Nanti saya share videonya. Setelah selesai materinya, kita masuk ke prakteknya ya. Ya, nah ini ya. Ini tidak usah karena langkah-langkah senamnya dulu nggak sesuai ya. Ini. Nah, ini kapan waktu senam dimulai? Nah, 1 hari setelah persalinan. Tapi ini senam pada nifas, ibu nifas normal, postpartum normal. Ya, karena nanti pada senam nifas ini ada sit up-nya gitu ya. Nanti kasihan ada yang angkat kaki. Nanti kan kalau ibunya SD kan belum kuat ya. Terus 6 minggu sesudah melahirkan ya, bisa 1 hari setelah melahirkan, bisa 6 minggu sesudah melahirkan, 1 sampai 3 kali sehari ya. Jadi kan bertahap ya, bertahap. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-10 ya. Nanti kalau sehari 10 pun mau melakukan itu diruntun semuanya nggak apa-apa. Kalau ibunya kuat, kalau nggak kuat ya bertahap ya. Terus mengapa perlu dilakukan senam? Ya, yang pertama otot dasar panggul meregang. Ya, karena meregang maka perlu dilakukan senam. Otot dinding perut kendor supaya kenceng ya. Nah, karena setelah hamil itu otot-otot perutnya itu kan kendor ya, supaya mengencangkan ya. Terus sikap dan bentuk tubuh berubah. Biasanya ibu hamil itu posisinya kan agak ke depan gini, posisinya jalan ya, supaya dia kembali normal ya. Buat senam nifas ya. Terus akibat kelemahan otot dasar panggul nanti ya, otot dasar panggulnya ini meregang sehingga nanti akan ketika pipis nggak bisa terkontrol, maksudnya nggak iso nahan pipis ya. Jadi kencing tidak terkontrol, maksudnya nggak iso ditahan ya. Terus turunnya rahim ya, ibu akan kelemahan otot dinding perut ya, menyeri punggung bawah ya. Kalau akibat kelemahan dasar otot di terbang itu bisa menyebabkan nyeri punggung bagian bawah, turunnya rahim. Nah, terus ada manfaat dari senam nifas kembali ya. Terus kekuatan otot dinding perut ya, pulih kembali ya. Terus sikap dan bentuk tubuh ibu menjadi lebih baik, ibu menjadi sehat jasmani dan rohani. Itu untuk manfaat dari senam nifas ya. Dari sini ada yang ditanyakan?
Kalau nanti untuk senam nifasnya saya share minggu depan, pertemuan minggu depan ya. Oh iya dek, saya tak tanya. Nggak jadi, nggak jadi. Ya, jadi untuk saya absen dulu ya, sampai lupa nggak di absen. Kasian nih. Nanti karena kalau yang kedua kali biasanya sulit nih masuknya ya.